Hamdan wa syukron lillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati yang tergabung di program Bi'ah Qur'aniyah PW Persis di Jawa Barat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di tafsir surat At-Takwir ya. Untuk kali ini insya Allah kita akan membahas 5 ayat saja, yakni dari ayat 10 sampai ayat ke-14. Kita baca terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Di ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran atau catatan amal telah dibuka lebar-lebar ya. Nah, catatan amal yang dimaksud adalah catatan Rokib dan Atid ya, yang tentu akan diketahui oleh pemilik catatan tersebut pada hari akhir ketika dihisab. Nah, tetapi mereka yang tidak yakin tentang adanya hari itu tentu akan kaget, akan terbelalak ya. Kenapa? Karena yang selama ini mereka tidak peduli ya, mereka menikmati hidup di dunia dibuai dengan segala sesuatu yang mereka senangi, tiba-tiba catatannya terbuka lebar-lebar. Maka di kitab Al-Marogi ini disebutkan wa ida suhifal a'malu, yakni apabila amal-amal itu dibuka, dibongkar ya, doharot lil amilina, maka tampak jelas bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Fi mauqifil hisabi, di waktu hari hisaban tersebut yang mereka pada waktu itu benar-benar tidak yakin ya akan hari pembalasan tersebut. Hatta la yartabu fiha, sehingga mereka tidak meragukannya lagi ketika melihat catatan tersebut, karena catatan itu ada di hadapan mereka. La yanbaghi an nabhatha ya. Tidak pantas bagi kita untuk nabhatha itu mencari-cari atau mencari tahu gitu ya. Antil kasuhufi. Nah, kita sekarang yang masih di dunia tidak bisa mencari-cari menggambarkan seperti apa gitu catatan itu ya. Suhuf-suhuf itu seperti apa? Tidak bisa mencari dan mencari tahu gitu. Lina lama ahia an misalil awroki ya, untuk supaya kita mengetahui apakah itu seperti ya catatan di daun-daun gitu ya. Karena di dunia, masa dulu itu mencatat itu kan di daun-daun, seperti turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dicatat di daun-daun ya, atau di kulit-kulit pohon, atau di kulit binatang, apa yang ada ya. Allati naktubu fiha fid dunya, tuh yang dulu gitu, kita itu mencatatnya ketika di dunia seperti itu, mencari daun-daun ya di antaranya. Am tusyabbihul alwaha aw nahwa dzalika gitu. Ataukah kita membayangkan juga apakah catatan itu ya, menyerupai al-alwaha. Alwaha itu adalah, alat untuk penulis ya, kalau dulu itu ada apa sih, itu adalah seperti bor kecil ya, seperti papan tulis yang kecil gitu. Itu dibawa-bawa kalau ke sekolah itu, ditulis pakai gerip ya dulu itu namanya, kalau orang Sunda bilangnya seperti itu. Nah, awan nahwa dzalika atau yang seperti itu. Nah, kalau kita membahasnya, kita menulis sekarang di mana? Di kertas lah kita menulis, ada buku tulis kan ya. Atau kita juga ada board, ada, whiteboard ya, ada blackboard ya, yang kita tulis di situ. Nah, kita yang masih di dunia sekarang tidak bisa menggambarkan itu semua. Apakah mirip di daun-daun, ataukah di papan tulis, ataukah di, yang lain yang lainnya seperti itu.
Nah, di sini mimma jaro isti'maluhu fil kitabati, mimma jaro isti'maluhu fil kitabati, yang seperti, yang sudah lalu-lalu gitu penggunaannya itu ketika menulis di, alat-alat seperti itu. Nah, apakah seperti itukah atau tidak gitu. Nah, kita tidak bisa membayangkannya gitu. Fa inna dzalika mimma la yasilu ilaihi ilmuna. Ilmuna ya. Jadi, kita sekalian yang ada di dunia sekarang tidak, memiliki ilmu untuk sampai ke situ. Maksudnya ilmu setinggi apapun terus kita membayangkan seperti apa catatan yang disodorkan kepada kita nanti ya, ketika di hari pembalasan benar-benar ilmu apapun tidak akan sampai untuk memikirkan itu. Walam yaji nafsun qati'un, dan tidak pernah datang ya teks yang pasti. Yang pasti anil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak pernah ada teks yang menyebutkan tentang itu yang pasti gitu. Nasun qati'un itu, teks yang pasti tentang, wujud, tentang wujud catatan tersebut tuh seperti apa gitu. Yufassiru dalika, yang Rasulullah bisa menafsirkan tentang itu. Nah, itu tidak sampai. Jadi jangankan kita begitu ya, jangankan kita untuk membayangkan hal tersebut, bahkan Rasulullah pun tidak pernah memberi teks secara pasti untuk menerangkan wujud catatan tersebut itu suhufnya teh seperti apa gitu ya, tidak terbayangkan. Jadi kalau begitu kita tidak perlu membayangkan, cuman simpulkan saja bahwa itu akan terjadi, dan kalau terjadi jelas ya kita akan melihat semua catatan itu, yang besar, yang kecil, yang baik, yang buruk, semuanya ada di situ. Kenapa semuanya tidak terhapuskan? Karena kan akan ditimbang, kemudian nanti yang banyak itu kebaikannya atau keburukannya. Makanya Allah menyiapkan 2 tempat ya bagi manusia itu. Yang pertama ada al-jannatu, yang kedua ada an-naru. Nah, kalau kita pasti disuruh memilih, ya tidak harus disuruh orang, kita itu memilih sendiri. Karena kita diberi akal oleh Allah, dan fungsi akal itu adalah numayyizu bihal haqqo minal batili. Kita sekalian bisa membedakan mana sih yang baik, mana yang buruk gitu, dipilih. Tetapi untuk memilihnya bukan di sana nanti, sekarang semasa kita hidup di dunia. Jangan sampai seperti orang-orang yang menyesal itu ya, ketika di dunia tidak yakin tentang hari itu, kemudian ternyata setelah ke sana, mereka itu, "Oh ini kitab catatannya," bahkan catatannya buruk, baru mereka menyesal dan ingin kembali ke dunia. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, itu di ayat ke, 10. Di ayat yang ke-11 di sini adalah wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dilenyapkan. Nah, ini kembali kepada, hancurnya alam semesta ya. Karena dari awal-awal Allah tuh membanding-banding ini dunia yang akan hancur, nanti akan ada hari pembalasan. Nah, ini digambarkan kembali pada hari kiamat itu wa idzas samaa'u kusyitat. Dan apabila langit dilenyapkan, kita bisa membayangkan ya kalau di dunia langit dilenyapkan gitu. Karena dari awal-awal juga kan berbicara tentang hancurnya alam semesta ya. Maka di sini dikuatkan kembali ketika dihancurkan alam itu ya, kita tidak bisa lagi melihat langit. Langit yang biasanya membentang di atas kepala kita sudah tidak ada ya. Nah, falam yabqa ghita'un wala samaun gitu. Lagi-lagi Allah menyebutkan bahwa ketika hancurnya alam semesta gitu, lam yabqa ya, falam yabqa, maka tidak tersisa ghita'un. Ghita'un itu adalah, ghita'un itu adalah selimut kalau arti asalnya. Selimut itu maksudnya adalah penutup ya. Katakan kalau langit itu sebagai penutup gitu atau sebagai naungan gitu ya. Nah, di sini disebutkan falam yabqa ghita'un wala samaun, sudah tidak tersisa lagi ya penutup dan langit begitu. Jadi lenglang ya, kalau kita melihat lenglang aja gitu, mana langitnya nggak ada gitu, karena udah dihancurkan oleh Allah atau dilenyapkan. Walam ya, bukan falam, walam yujad ma yutlaku alaihi ismul a'la wal asfali ya. Sehingga tidak ada lagi gitu cara untuk membedakan gitu, mana sih yang namanya atas, mana yang namanya bawah gitu.
Ismul A'la itu nama atas, wal asfali dan nama bawah. Kan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala justru menciptakan langit itu dalam dua sisi yang berbeda gitu. Kalau disebut langitnya ada buminya, maka langit adalah atas, bumi adalah bawah. Nah, pada waktu itu sudah tidak terlihat lagi lenyap begitu ya. Jadi ini saat yang sangat mengerikan gitu, yang biasanya kita hidup di dunia seperti itu, maka dunia berakhir dengan seperti itu begitu. Mereka pasti panik ya, mereka khawatir panik, terutama ya yang diberitakan bahwa kiamat kubro itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang berdosa ya. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang baik sudah dimatikan kan satu demi satu. Maka itu adalah siksaan yang terberat bagi Allah untuk orang yang tidak meyakini ya tentang hari kiamat atau juga yang kesehariannya mereka berbuat maksiat kepada Allah. Selanjutnya di ayat wa idzal jahimu su'irat ya. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan ya. Di sini yang digambarkan adalah neraka jahim. Tapi untuk neraka ini ya kita tidak perlu mau pilih ya neraka yang mana, karena neraka bukan pilihan. Yang jelas ketika disebutkan namanya, baik itu jahim, apakah jahanam, sakor, lado, hawiyah, dan yang lain-lainnya ya, itu bukan pilihan karena disebut di definisi itu ya, mahian naru, apa neraka itu? Maka diterangkan an-naru, neraka itu adalah hiya ya, hiya adalah darul adzabil muqimi, yaitu tempat siksaan yang disediakan, yang disiapkan ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berbuat maksiat. Maka di kitab Al-Marogi penjelasannya wa idza jahannamu ya. Jahannamu di sini. Jadi seolah diganti al-jahimu dengan jahannamu, tapi itu kan semuanya juga neraka, cuman ada sifat-sifatnya. Sifatnya jahim apa, sifatnya jahanam apa ya, sifatnya sa'ir apa, sifatnya lado apa, pasti ya, dengan karakternya masing-masing. Tapi lagi-lagi kita berdoanya waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksaan api neraka, neraka manapun itu. Wa idza jahannamul lati yu'aqabu fiha ahlul kufri ya. Yakni apabila jahanam itu ya, yang itu merupakan akibat bagi orang-orang yang kufur wa dan sombong ya. Jadi ahlul kufri wa yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang membuat kekufuran dan kesombongan. Au qadat iqadan syadidan, maka neraka itu dinyalakan dengan senyala-nyalanya ya. Kita di sini melihat ada au qadat itu fi'il madi ya. Kemudian iqadan itu isi masdarnya, kemudian ada syadidan sangat. Jadi ketika kita tambahkan ini isi masdar itu artinya sudah sangat, jadi menyalanya sangat gitu. Tapi ditambahin lagi dengan syadidan. Syadidan juga artinya keras, jadi sangat. Artinya ini benar-benar apinya bukan api biasa, tetapi api yang sangat menyala dan tidak pernah padam dari nyalanya tersebut, begitu ya. Seolah ini gambaran atau bukan seolah ya, bagian dari ancaman saja kepada orang-orang yang berani-berani kufur kepada Allah dan sombong ya. Yang disebut kufur ya sebaliknya dari iman. Kan di awal-awal disebutkan mereka juga malah beruntun dari surat-surat sebelumnya ya. Mereka menanyakan, apakah mungkin gitu manusia yang sudah mati teh hidup lagi gitu? Apakah mungkin manusia yang sudah apa berceceran atau berserakan tulang belulangnya masa hidup kembali? Begitu mereka tidak yakin. Padahal Allah itu jangankan menghidupkan makhluk yang pernah hidup ya, yang belum hidup pun Allah hidupkan. Itulah yang disebut Al-Muhyi, yang Maha menghidupkan, Al-Mumit, yang Maha mematikan. Tapi karena mereka tidak punya keimanan, keyakinan untuk itu, maka mereka terus melakukan kekufuran dan kesombongan. Yang dimaksud sombong di situ ya orang yang kufur itu sombong, tidak yakin kepada Allah. Padahal mereka hidup itu kan dihidupkan, mereka diberi ilmu, diberi rizki, diberi kepandaian, dan pada akhirnya mereka mendustakan itu semua. Maka itu adalah makhluk yang paling sombong ya.
Kemudian dilanjut fayakunu alamu man yadkhulu fiha min asyaddil alami. Di sini ada dua kata ya. Yang pertama ada alamu, ya, yang kedua adalah al-alamu ya. Jadi kalau alamu artinya kepedihan, kemudian al-alamu itu beberapa kepedihan. Jadi bentuk jama taksir dari kata yang sebelumnya. Maka disebut yang mufradnya dulu fayakunu alamu man yadkhulu fiha min asyaddil alami itu. Maka kepedihan ya, sakit yang sangat gitu ya, alamu itu. Maka eh kepedihan orang yang masuk ke dalam neraka tersebut ya, min asyadil alami adalah sebagian dari kepedihan yang sangat ya, kepedihan yang bertubi-tubi. Karena kalau kita membahas atau membaca tentang siksaan neraka itu kan mereka tidak pernah berhenti di siksanya itu ya. Karena memang harusnya seperti itu. Dulu kan sudah ada kabar bahwa di neraka seperti itu, tapi mereka tidak menggubris. Tidak peduli karena ya dalam buayan, dunia teh ya. Nah, maka di sini, kepedihan itu ya adalah bagian dari kepedihan yang sangat 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 begitu. Allati tahdusu an massin nironi lil adzamil hayati gitu ya. Nah, maka itu allati tahdusu yang terjadi ya. Jadi kepedihan itu terjadi an massin nironi karena sentuhan api ya. An-nironi itu bentuk jama dari an-nar ya. Sentuhan api neraka itu lil ajsami terhadap badan-badan atau tubuh-tubuh al-hayati makhluk hidup ya. Jadi di sini terutama makhluk hidup yang diperintah beribadah pada waktu di dunia. Siapa dan kita sudah sangat mengenal ya ada ayat yang menunjukkan perintah khusus kepada manusia untuk beribadah. Kita tahu itu di surat Al-Baqarah ayat ke-21 ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu ya ayat yang itu dan selanjutnya. Jadi manusia itu diperintah untuk beribadah. Nah, tujuan dari beribadah itu la'allakum tattaqun supaya manusia bertakwa. Kemudian ada jinnya juga. Nah, maka di ayat yang selanjutnya itu adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Dan tidak semata-mata aku menciptakan gitu jin dan manusia itu kecuali mereka beribadah untuk beribadah kepadaku begitu ya. Jadi ketika mereka diperintah untuk beribadah kemudian tidak melaksanakannya maka ujung-ujungnya mereka disiksa di neraka tersebut. Sengaja Allah sentuhkan api neraka itu ke tubuh-tubuhnya eh, orang-orang atau makhluk yang diperintah untuk beribadah ketika hidup di dunia. Dan kita tahu seperti apa hasil dari pembakaran api neraka itu ya dan kita baca di ayat-ayat yang sangat mengerikan begitu ya. Wa qad jaa fi suratil Baqarati dan telah ada ya penjelasannya di surat Al-Baqarah. Wa quduhan nasu wal hijarah gitu. Itu ada di surat Al-Baqarah ya. Iya, jadi wa quduhan nasu wal hijarah itu yang apinya itu gitu, yang kayu bakarnya bukan apinya, yang kayu bakarnya itu adalah manusia dan batu-batuan. Jadi orang-orang yang masuk ke neraka itu dijadikan kayu bakar oleh Allah. Jadi neraka bisa menyala-nyala karena ada kayu bakarnya. Dan kayu bakarnya itu siapa? Ternyata manusia yang dulu Allah ciptakan dengan sangat baik, yang melebihi ciptaannya dari makhluk-makhluk lainnya karena berbuat maksiat, tidak taat kepada Allah, maka mereka hanya dijadikan kayu bakarnya api neraka bersama dengan tumpukan batu-batu. Na'udzubillahi min dalik. Setelah Allah menerangkan tentang neraka, maka berikutnya di ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekalipun tidak dijelaskan dengan panjang di sini ya, pendek saja di kitab Amoroginya karena kita memang sudah tahu tentang surga itu seperti apa ya. Maka di sini disebut wa idal jannatu uzlifat. Wa idal jannatu uzlifat dan apabila surga didekatkan ya. Nah, dalam penjelasannya wa idal jannatu udniyat ya, yakni
Dan apabila surga didekatkan min ahliha kepada penghuninya gitu. Surga didekatkan berarti tidak dijauhkan. Dan dulu kita berdoa waqina adzabannar dan jauhkanlah kami dari api neraka. Maka hasil dari doa itu adalah udniyat. Jadi surga itu didekatkan sama dengan uzlifat, udniyat ya. Sama-sama fi'il madi, domirnya domir hiya kembali ke al-jannatu dan yang digunakan adalah fi'il madi majhul ya, udniyat, uzlifat. Nah, min ahliha ai ong iddat linuzulihim gitu. Ai ong iddat bahwa surga itu sudah disediakan linuzulihim untuk kedatangan mereka ya. Jadi mereka datang dengan sambutan yang sangat hangat dan kita tahu ya di ayat-ayat yang lain yang mendukung tentang ayat ini benar adanya bahwa penghuni surga itu ya sangat dihormati, sangat disenangi ya sampai mereka menyambut dengan mesra untuk masuk ke dalam surga tersebut ya. Nah, wanahul ayati qauluhu ta'ala dan contoh dari ayat tersebut adalah firman Allah Ta'ala yang ada di surat Qaf ya, surat yang ke-50 ayatnya ke-31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ini penjelasan yang menguatkan juga. Dan didekatkanlah surga itu lil muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa ghairu ba'id dengan tidak jauh. Jadi tadi sebenarnya sudah jelas dengan uzlifat juga, tapi di belakang ditambahkan lagi ghairu ba'idin ya dan tidak jauh. Nah, ini disebutkan ahlinya itu siapa ya? Kalau sebelumnya udniyat min ahliha ya, yang itu didekatkan kepada penghuninya. Nah, kalau di ayat yang ini disebutkan siapa penghuninya itu, yaitu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Berarti kita sudah diberitahu siapa yang akan masuk ke dalam surga itu dan banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan bahwa surga itu lagi-lagi disebutkan uiddat lil muttaqin dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti kita sekarang yang masih diizinkan hidup di dunia ini, kita terus mencari dan mencari mana sih jalannya surga itu supaya kita bisa masuk dengan aman, dengan nyaman ke sana ya. Nah, yang paling kita harus kenali definisinya saja dulu ya. Apa sih takwa itu? Ada definisi yang pendek sekali, at-taqwa hifdun nafsi amma yu'thimu ya. Yang disebut takwa itu adalah menjaga diri dari berbuat dosa. Jadi dirinya dijaga terus ya, takut kepleset ke dosa-dosa tersebut karena memang setan ada di antara kita itu untuk menjadikan kita itu ya yang tadinya harusnya ke jalan lurus kemudian menyimpang. Nah, itulah apa yang diserangkan oleh setan kepada kita ya. Kemudian ada definisi yang lainnya untuk takwa itu ya, at-taqwa imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Kita ambil yang sedang-sedang saja ya. At-taqwa, takwa itu adalah imtitsalu awamirillahi, adalah melakukan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk yang terakhir di ayat ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nah, di sini yang paling mengerikan ya, terutama untuk orang-orang yang dulu tidak yakin terhadap hari ini, maka dengan ayat ini dibuktikan ya, jiwa-jiwa itu ya menjadi tahu ma'ah dorot apa yang telah dikerjakannya dulu ketika hidup di dunia ya. Nah, mereka tidak memahami tentang ini karena mereka pura-pura, mereka tidak tahu tentang hari itu. Maka yang diperlihatkan pertanyaan saja, apakah ada hari akhir itu? Apakah ada pembalasan itu? Ya, maka di sini dijelaskan ida husila kullu ma taqaddama minal ahdatsis salifati ya, yakni apabila dihasilkan semua yang terjadi ya semua yang terjadi pada waktu dulu yang sudah lewat, maksudnya adalah di dunia. Nah, kesannya ta'lamu kullu nafsin ya,
ma kana min amaliha mutaqabbalan wa ma kana minhu mardudan 'alaiha. Jadi pada waktu itu semua jiwa jadi mengetahui apa ya amalnya itu, termasuk mutaqabbalan diterima atau mardudan atau ditolak. Jadi ketika membuka catatan tadi yang sudah dijajakan di sebelumnya, lembaran-lembaran amal itu dibuka dan dibongkar, mereka baru tahu, waduh ini yang namanya pekerjaannya ternyata ada yang diterima, ada yang ditolak, seperti itu ya. Makanya catatannya juga dua, ada catatan rokib dan catatan atid ya. Pasti catatan rokib yang diterima, catatan atid yang ditolak gitu. Karena baik dan buruk harus ada perbedaannya. Fakathirun minan nasi kanu fil hayatid dunya magrurina gitu. Nah, maka kebanyakan orang-orang ketika hidup di dunia itu magrurina, mereka itu tertipu bima tuzayyinuhu lahumus syayatinu ya. Tertipunya kenapa? Tertipu dengan apa-apa yang dihiaskan oleh setan-setan kepada mereka ya. Karena setan-setan itu kan berharapnya bukan ingin keluar dari neraka karena mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar, sudah diponis ya. Wa kana minal kafirin dari awal-awalnya ketika iblis melakukan maksiat maka Allah memberi keputusan wa kana minal kafirin, iblis itu termasuk golongan makhluk yang kafir. Nah, kemudian mereka itu kan pada akhirnya bagaimana caranya? Kalaupun mereka tidak bisa keluar dari api neraka, maka mereka punya program yang sangat besar adalah ingin mengganggu, ingin menggoda, ingin menjadikan binasa. Siapa? Adalah anak Adam, yakni manusia. Maka dengan seperti itu, setan-setan memberikan seolah-olah keburukan itu menjadi hiasan. Maka mereka dihiasi dengan mencintai kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ya, bahkan mereka terus melakukannya padahal mereka tahu bahwa godaan setan itu seperti itu. Kemudian wasayajiduna a'malahum yaumal qiyamati ghaira maqbulatin wala mardin anha ya. Nah, maka mereka akan mendapatkan ternyata amal-amalnya pada hari kiamat itu ghairu makbulatin itu tidak diterima ya. Wala mardin lahu dan tidak diridhoi. Ya, kalau tidak diterima, tidak diridhoi berarti ditolak. Bal hiya muba'adatun minallahi, bahkan itu dijauhkan dari Allah ya. Bahkan itu dijauhkan dari Allah mustahaqqatun li ghadabihi sebagai kenyataan bahwa Allah itu benci ya kepadanya begitu. Benci kepada mereka yang melakukan itu. Falladzina ya'maluna a'malahum ria'an nasi. Nah, di sini dijelaskan di antara yang ditolak oleh Allah itu ternyata yang pertama itu adalah keburukan, pasti itu ditolak ya. Tapi yang keduanya ada kalanya mereka melakukan kebaikan sih sebenarnya, melakukan sholat, infak, zakat, saum, dan seterusnya. Tapi sayangnya ketika melakukan itu ada satu sikap yang sangat dibenci oleh Allah adalah ria'an nasi. Mereka melakukan kebaikan itu dengan ingin dipuji ya oleh orang-orang yang ada. Padahal sebenarnya kan persembahan amal itu ya itu hanyalah kepada Allah saja sebenarnya. Karena kita bertuhankan Allah. Kalau ingin dipuji, dipuji oleh Allah. Karena Allah lah yang akan memberi pahala kepada hambanya. Laisa lahum min amalihim. Ya, jadi amalan-amalan itu akhirnya tidak dimiliki, tidak dinikmati oleh pelakunya karena ketika melakukannya itu ya dihiasi dengan ingin dipuji, ria itu ya, ria ingin dipuji. Ria itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah itu. Bahkan di dalam satu hadis dan kita sangat tahu ya, adalah yang paling dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah seseorang itu manusia umat Islam terkena penyakit ria. Ya, ria itu ingin dipuji orang. Karena itu khawatir semua amalnya jadi tidak diberi pahala, jadi ditolak seperti tadi. Falladzina ya'maluna a'malahum ria'an nas yang tadi ya sudah. Kemudian ditambah wala takunu
wala takunu mutaqabbilatan inda rabbihim. Kalau tadi ditolak ya berarti tidak diterima oleh Allah ya. Fa'alaina an nandura ilal a'mali bimindori syar'i. Oleh karena itu kita beramal itu harusnya dengan mengikuti syariat aturan ya. Memakai syariat atau aturan wa nazinuha bimizanihi shahihi, dan kita menimbang amalan itu yaitu dengan timbangan yang baik. Yang dimaksud adalah aturan dari Allah, aturan dari Rasulullah, itu yang kita pakai untuk supaya amalan-amalan tersebut diterima dengan baik oleh Allah. Dan bagian terakhirnya wallahu la yataqabbalu minal a'mali illa ma sudiro an qalbin maliun ya. An qalbin maliun bil imani. Dan Allah tidak akan menerima amal-amal tersebut kecuali amalan yang disertai hati ya. Disertai hati amalannya. Berarti hatinya manco kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan amal itu adalah Allah dan Rasulnya, maka hatinya harus dihusukkan ya. Illa masudiro an qalbin, kecuali amalan yang disertai dengan hati maliun bil imani, yang penuh dengan keimanan. Amirun bihubbihi, kemudian diperintahkan dengan kecintaannya, warogbatu fi ridohu, dan mempunyai pengharapan ingin diridhoi oleh Allah. Kemudian wal hirsu ala adai wajibatihil lati faradoha alaihi, dan merasa semangat ya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diberikan kewajiban itu dari Allah untuknya, begitu ya. Nah, itu untuk bagian yang terakhir, yaitu ayat ke-14 tadi. Alhamdulillah sudah selesai ya. Mudah-mudahan dengan dijelaskan ini semakin memahami kandungan dari surat At-Takwir. Tentu untuk yang terakhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ya, atas kehilafan, dan mudah-mudahan juga ilmunya bermanfaat untuk diri kita bahkan untuk orang lain. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir di ayat ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nah, di sini yang paling mengerikan ya, terutama untuk orang-orang yang dulu tidak yakin terhadap hari ini, maka dengan ayat ini dibuktikan ya, jiwa-jiwa itu ya menjadi tahu ma'ahdarat, apa yang telah dikerjakannya dulu ketika hidup di dunia ya. Nah, mereka tidak memahami tentang ini karena mereka pura-pura, mereka tidak tahu tentang hari itu. Maka yang diperlihatkan pertanyaan saja, apakah ada hari akhir itu? Apakah ada pembalasan itu? Ya. Maka di sini dijelaskan idza husila kullu ma taqaddama minal ahdatsis salifati ya. Yakni apabila dihasilkan semua yang terjadi ya, semua yang terjadi pada waktu dulu yang sudah lewat, maksudnya adalah di dunia. Nah, kesannya ta'lamu kullu nafsin ya, ma kana min amaliha mutaqabbalan wa ma kana minhu mardudan 'alaiha. Jadi pada waktu itu semua jiwa jadi mengetahui apa ya amalnya itu, termasuk mutaqabbalan diterima atau mardudan atau ditolak. Jadi ketika membuka catatan tadi yang sudah dijajakan di sebelumnya, lembaran-lembaran amal itu dibuka dan dibongkar, mereka baru tahu, waduh ini yang namanya pekerjaannya ternyata ada yang diterima, ada yang ditolak, seperti itu ya. Makanya catatannya juga dua, ada catatan rokib dan catatan atid ya. Pasti catatan rokib yang diterima, catatan atid yang ditolak gitu. Karena baik dan buruk harus ada perbedaannya. Fakathirun minan nasi kanu fil hayatid dunya magrurina gitu. Nah, maka kebanyakan orang-orang ketika hidup di dunia itu magrurina, mereka itu tertipu bima tuzayyinuhu lahumus syayatinu
ya. Tertipunya kenapa? Tertipu dengan apa-apa yang dihiaskan oleh setan-setan kepada mereka ya. Karena setan-setan itu kan berharapnya bukan ingin keluar dari neraka karena mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar, sudah divonis ya. Wa kana minal kafirin dari awal-awalnya ketika iblis melakukan maksiat maka Allah memberi keputusan wa kana minal kafirin, iblis itu termasuk golongan makhluk yang kafir. Nah, kemudian mereka itu kan pada akhirnya bagaimana caranya? Kalaupun mereka tidak bisa keluar dari api neraka, maka mereka punya program yang sangat besar adalah ingin mengganggu, ingin menggoda, ingin menjadikan binasa. Siapa? Adalah anak Adam, yakni manusia. Maka dengan seperti itu, setan-setan memberikan seolah-olah keburukan itu menjadi hiasan. Maka mereka dihiasi dengan mencintai kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ya, bahkan mereka terus melakukannya padahal mereka tahu bahwa godaan setan itu seperti itu. Kemudian wasayajiduna a'malahum yaumal qiyamati ghaira maqbulatin wala mardin anha ya. Nah, maka mereka akan mendapatkan ternyata amal-amalnya pada hari kiamat itu ghairu makbulatin itu tidak diterima ya. Wala mardin lahu dan tidak diridhoi. Ya, kalau tidak diterima, tidak diridhoi berarti ditolak. Bal hiya muba'adatun minallahi, bahkan itu dijauhkan dari Allah ya, bahkan itu dijauhkan dari Allah, mustahaqqatun lighadabihi, sebagai kenyataan bahwa Allah itu benci ya kepadanya begitu. Benci kepada mereka yang melakukan itu. Falladzina ya'maluna a'malahum ria'an nasi. Nah, di sini dijelaskan di antara yang ditolak oleh Allah itu ternyata yang pertama itu adalah keburukan, pasti itu ditolak ya. Tapi yang keduanya ada kalanya mereka melakukan kebaikan sih sebenarnya, melakukan sholat, infak, zakat, saum, dan seterusnya. Tapi sayangnya ketika melakukan itu ada satu sikap yang sangat dibenci oleh Allah adalah ria'an nasi. Mereka melakukan kebaikan itu dengan ingin dipuji ya oleh orang-orang yang ada. Padahal sebenarnya kan persembahan amal itu ya itu hanyalah kepada Allah saja sebenarnya. Karena kita bertuhankan Allah. Kalau ingin dipuji, dipuji oleh Allah. Karena Allah lah yang akan memberi pahala kepada hambanya. Laisa lahum min amalihim. Ya, jadi amalan-amalan itu akhirnya tidak dimiliki, tidak dinikmati oleh pelakunya karena ketika melakukannya itu ya dihiasi dengan ingin dipuji, ria, ria itu ya, ria ingin dipuji, ria itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah itu. Bahkan di dalam satu hadis dan kita sangat tahu ya adalah yang paling dikhawatirkan oleh Rasul itu adalah seseorang itu manusia umat Islam terkena penyakit ria. Ya, ria itu ingin dipuji orang. Karena itu khawatir semua amalnya jadi tidak diberi pahala, jadi ditolak seperti tadi. Falladzina ya'maluna a'malahum ria'an nas yang tadi ya sudah. Kemudian ditambah wala takunu mutaqabbilatan inda rabbihim. Kalau tadi ditolak ya berarti tidak diterima oleh Allah ya. Fa'alaina an nandura ilal a'mali bimindori syar'i. Oleh karena itu kita beramal itu harusnya dengan mengikuti syariat aturan ya. Memakai syariat atau aturan wa nazinuha bimizanihi shahihi, dan kita menimbang amalan itu yaitu dengan timbangan yang baik. Yang dimaksud adalah aturan dari Allah, aturan dari Rasulullah itu yang kita pakai untuk supaya amalan-amalan tersebut diterima dengan baik oleh Allah. Dan bagian terakhirnya wallahu la yataqabbalu minal a'mali illa ma sudiro an qalbin maliun ya. An qalbin maliun bil imani. Dan Allah tidak akan menerima amal-amal tersebut kecuali amalan yang disertai hati ya.
disertai hati amalannya. Berarti hatinya manco kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan amal itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka hatinya harus dihusukkan ya. Illa masudiro an qalbin, kecuali amalan yang disertai dengan hati maliun bil imani, yang penuh dengan keimanan. Amirun bihubbihi, kemudian diperintahkan dengan kecintaannya, warogbatu fi ridohu, dan mempunyai pengharapan ingin diridhoi oleh Allah. Kemudian wal hirsu ala ada iwajibatihil lati farodoha alaihi, dan merasa semangat ya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diberikan kewajiban itu dari Allah untuknya, begitu ya. Nah, itu untuk bagian yang terakhir, yaitu ayat ke-14 tadi. Alhamdulillah sudah selesai ya. Mudah-mudahan dengan dijelaskan ini semakin memahami kandungan dari surat At-Takwir. Tentu untuk yang terakhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ya, atas kehilafan, dan mudah-mudahan juga ilmunya bermanfaat untuk diri kita bahkan untuk orang lain. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.